Tambahi Pak. Ya, apa tuh? Pak Roy Suryo menuduh saya melacurkan ilmu pengetahuan. Ya, gimana? Betul, gitu. Jadi artinya harusnya Bang Resman sebagai ahli itu yang diuji itu adalah prosedur pada saat barang bukti itu ditampilkan. No. Iya. Apa yang saya uji pertama adalah metode. Bukti abal-abal. Kenapa Itu dari pengacara ya, yang dibaca oleh Rismon Sianipar ya. Kenapa? Dia hanya membaca bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Bukti YouTube. Dari bukti YouTube kan. Orang mengupload ke YouTube itu dari siapa nggak jelas. Siapa yang mengupload dan downloadnya kapan. Itu kan nggak jelas. Itu aduh bahaya sekali orang itu gitu loh. Kalian bisa lihat lah orang itu ya, pakar segalanya itu, termasuk ini Roy Suryo ini gitu, pakar segalanya, semua dikomentari ya kan. Tapi untuk video ini kita akan tunjukkan kebodohan dia yang paling primitif ya. Karena ini perlu, orang ini sangat berbahaya terhadap penggiringan opini publik yang nggak paham apa-apa gitu loh. Dikiranya begitu dia tahu pakai tool dia tahu semua gitu loh. Ini bahaya sekali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, netizen 62 memang luar biasa sahabat. Ada video yang beredar viral bagaimana kala dulu Rismon Sianipar merujak habis-habisan Roy Suryo. Dan ini betul-betul membuat kita semua hari ini merasa terkibuli oleh mereka. Bayangkan hari ini mereka berdua ini duduk satu meja, padahal dulu justru saling telanjang di ruang publik. Dan sekali lagi bahwa memang jejak digital itu sangat kejam. Ia tak pernah tidur, tidak pernah hilang dan tidak pernah bisa dibeli. Saat ini rekaman masa lalu Rismon Sianipar bersama dengan Roy Suryo kembali mencuat. Bahkan Rismon kala itu di salah satu podcast besar di Indonesia membongkar habis-habisan gelar akademis Roy Suryo yang sama sekali tidak punya dasar kuat di bidang telematika. Artinya sahabat-sahabat harus tahu bahwa mereka adalah musuh yang saling membidik kelemahan, tapi kini dunia melihat mereka berubah menjadi kawan seperjuangan. Persekongkol menggaungkan isu bahwa ijazah mantan Presiden Jokowi palsu. Sungguh ironi, tapi ini bukan hanya menggelitik, tapi juga sangat-sangat memalukan. Gak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 Komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang abang melacurkan diri. Iya, melacurkan diri. Padahal saya S1-nya saja teknik elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Kalau secara teknikal mungkin tidak, ya kan? Tapi mungkin mendukung moral, karena saat itu dia hadir pada saat mau. Nah, kalau kita melihat video itu memang kita bisa melihat pada peristiwa masa lalu mereka ya, di mana Rismon berdiri di depan publik mengkritik Roy Suryo habis-habisan. Bahkan dia mempersoalkan seperti yang saya sampaikan tadi, kompetensi Roy Suryo sebagaimana yang di video tersebut. Mengungkit latar belakang akademisnya dan menyebut bahwa gelar Roy di bidang telematika itu hanyalah klaim kosong alias nol besar. Dan di sisi lain, Roy tak kalah galak. Ia menyerang balik, membangun narasi bahwa Rismon itu tak punya kapasitas untuk bicara soal kredibilitas orang lain. Seperti itulah narasi yang dibangun oleh Roy Suryo kala itu menanggapi pernyataan-pernyataan pedas dari Rismon Sianipar. Dan pertikaian mereka bukan rahasia karena terekam jelas di media dan internet. Tapi hari ini semua itu seolah lenyap. Permusuhan berganti senyum, tudingan berganti jawab tangan, dan suara mereka kini seirama dalam satu kampanye menggiring opini bahwa ijazah Jokowi palsu. Nah, kira-kira menurut sahabat-sahabat apa yang membuat mereka bisa satu meja kira-kira, padahal dulu saling cakar-cakaran? Silakan sahabat-sahabat sendiri
memberikan kesimpulan atas kejadian ini. Yang pasti kalau menurut hemat saya bahwa ini tidak mungkin bersifat alamiah. Ini pasti ada hal yang sangat besar di belakangnya. Apakah pengaruh orang-orang besar atau uang besar yang bermain di belakang sehingga rela menjilat lidahnya kembali. Selain itu, yang bisa saya nyatakan bahwa ini merupakan titik yang perlu kita kritisi dengan tajam. Apa yang membuat dua orang yang dulu saling telanjang kini berpelukan di depan kamera? Tentu seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini demi pada kepentingan sesaat, bukan karena muncul bukti baru yang sahih, bukan juga karena ada kajian ilmiah yang mematahkan semua argumen lama sebagaimana yang selalu mereka ulu-ulukan. Tapi karena ada agenda yang lebih besar, apakah itu agenda politis entahlah, atau agenda pribadi, atau boleh jadi karena cuang sebagaimana yang dicuap-cuapkan oleh para takbas. Dan itulah mungkin yang membuat mereka menghapus rekam jejak permusuhan di masa lalu. Fenomena seperti ini sangat berbahaya, sahabat. Sebab apa? Dia mengajarkan bahwa prinsip bisa dibuang kapan saja saat tujuan tercapai. Dia memberi contoh buruk bagi generasi kita bahwa demi menghantam satu orang, demi kepentingan sesaat, musuh bebuyutan pun bisa bersekutu. Padahal publik saya yakin tidak bodoh. Netizen saya yakin sadar akan kelakuan makhluk ini bahwa ini sesuatu yang tidak baik. Dan pada akhirnya benar saja. Netizen rame-rame membongkar semua arsip lama, mengedarkan video masa lalu dan membuktikan kemunafikan yang nyata yang dilakukan oleh mereka. Di sini juga tergambarkan bahwa yang namanya jejak digital itu memang seperti cermin yang retak, tak bisa diperbaiki, dan setiap pantulang mengingatkan kita pada kesalahan yang pernah terjadi. Tetapi lagi-lagi netizenlah yang hari ini menjadi perekam sejarah, dan itu dilakukan tanpa biaya, tanpa sensor. Mereka mengarsip video lama, memotong bagian-bagian penting, dan memviralkan kembali saat dua tokoh ini saling menyerang. Efeknya ya pasti kredibilitas mereka runtuh, bukan karena fitnah dan dari lawan politik, tapi karena omongan mereka sendiri di masa lalu. Jejak digital menjadi bukti hidup bahwa mulut yang sama pernah mengucapkan tuduhan yang kini mereka pura-pura lupakan. Dan itulah yang terjadi pada Roy Panci dan Cik Monsiani Par ini. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi bahwa di zaman ini di mana publik makin cerdas, mereka itu betul-betul tahu membedakan kritik yang murni demi kebenaran dan kritik yang lahir dari dendam politik. Dan ketika Rismond dan Roy Panci kini berdiri bersama, ya saya yakin publik justru tidak terkesan. Mereka melihat ini bagian daripada drama murahan. Dua pemain lama yang kehilangan peran lalu bersatu menciptakan sensasi demi relevansi. Dan bahkan bagi sebagian orang ini menjadi bukti bahwa isu ijazah palsu merupakan hanyalah komoditas politik, bukan upaya ilmiah yang jujur yang mereka keluarkan. Sebab jika benar serius mencari kebenaran, mestinya mereka punya konsistensi, bukan berubah-ubah sesuai arah angin. Sementara apa yang dilakukan oleh Panci dan Rismond ini kan kelihatan dulu bermusuhan, sekarang berangkulan. Itu karena itu tadi, kepentingan. Olehnya itu, mau tidak mau, bagi orang yang sadar, apa yang dipertontonkan oleh mereka ini adalah merupakan pelajaran besar. Bahwa integritas itu sangat mahal dan tidak semua orang mampu membayarnya. Hari ini mereka bersatu, besok mereka bisa kembali saling serang. Karena ikatan yang dibangun di atas kepentingan sesaat akan runtuh secepat ia berdiri. Dan yang pasti, publik tak akan lupa wajah-wajah yang pernah mereka lihat di dua sisi medan perang. Termasuk muka Roy Suryo dan Rismond Sianipar ini, ya saya yakin akan tersimpan di otak kecil masyarakat.
tersimpan di alam bawah sadar masyarakat bahwa mereka ini adalah pengecut dan pecundang yang rela menjilat lidahnya kembali demi untuk kepentingan sesaat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siapapun yang bermain di ruang publik seharusnya siap mempertanggungjawabkan ucapannya. Sebab sekali lagi, bahwa ketika kata-kata itu sudah keluar, maka kata-kata itu akan terekam, diarsipkan, dan suatu hari bisa kembali menghantui kita. Dan untuk menggambarkan sifat Roy Suryo dan Rismond, ya cukup satu peribahasa sahabat. Air beriak, tanda tak dalam, lidah tak bertulang, mudah berbalik arah. Saya kira demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan kita berharap sekali lagi agar kekacauan ini tidak berjalan secara terus-menerus. Polda Metro Jaya sebaiknya memang melakukan tindakan yang betul-betul memproses secara cepat kasus ini ya, sebab bagaimanapun juga ini sangat terkait dengan situasi kebatinan bangsa kita hari ini. Banyak hal yang harus didiskusikan, tetapi kemudian karena problem ini sehingga hal-hal yang positif itu terabaikan karena semua orang tergiring kepalanya untuk mengikuti diskursus soal ijazah palsu yang tak berujung. Dan itu juga tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena ini mantan kepala negara, mantan orang yang paling berjasa di negeri ini yang dihinakan oleh makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab seperti Roy Suryo dan Rismond Sianipar CS ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.